Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga sahabat semua yang menyimak video ini dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami dari channel Lansia Sehat hadir kembali menemani hari-hari sahabat dengan sajian informasi yang bermanfaat, khususnya untuk para lansia tercinta di seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga yang ikut menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami ingin menyapa dan mengenal lebih dekat sahabat semua. Yuk, tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana sahabat menonton video ini? Apakah dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, atau Arab Saudi? Jangan lupa juga tuliskan usia sahabat, misalnya 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun lebih, supaya kami bisa lebih semangat membuat konten yang sesuai kebutuhan dan kondisi sahabat tercinta. Dan satu lagi, kami ingin tahu juga bagaimana kabar kesehatan sahabat akhir-akhir ini. Apakah sedang dalam kondisi fit dan segar? Ataukah sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan seperti nyeri lutut, sendi yang kaku, pegal-pegal, peradangan otot, atau penyakit kronis lainnya seperti asam urat, rematik, ataupun kolesterol tinggi? Ceritakanlah di kolom komentar. Karena melalui cerita-cerita itu, kami bisa memberikan saran dan informasi yang lebih relevan dengan apa yang sedang sahabat alami. Kami doakan, semoga sahabat yang sedang dalam kondisi sehat bisa terus dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang sakit, semoga diberi kesembuhan secepatnya, diangkat semua penyakitnya, dipulihkan kekuatannya, dan kembali bugar seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Pentingnya merawat kesehatan tubuh di usia lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, memasuki usia 60 tahun ke atas bukan berarti akhir dari segalanya. Justru di masa inilah kita harus lebih memperhatikan tubuh kita. Organ-organ tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Tulang, sendi, otot, hingga organ dalam seperti liver dan ginjal, tentu tidak lagi sekuat ketika masih muda. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menjaga dan merawatnya. Salah satu hal yang sering dirasakan oleh para lansia adalah peradangan. Peradangan ini bisa muncul di berbagai bagian tubuh, terutama di persendian, seperti lutut, siku, pergelangan tangan, atau pinggul. Bahkan kadang juga menyerang bagian dalam tubuh, seperti pada saluran pencernaan, paru-paru, dan otot-otot yang sering terasa nyeri. Peradangan atau inflamasi ini, kalau tidak ditangani, bisa menjadi kronis. Itu artinya, nyeri bisa berlangsung lama, menyebabkan keterbatasan gerak, menurunkan kualitas hidup, bahkan memengaruhi kesehatan mental karena rasa tidak nyaman yang terus-menerus dirasakan. Sahabat pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri rasa nyeri yang terus-menerus datang tiap pagi atau malam hari. Awalnya hanya pegal, lama-lama menjadi sakit. Rasa nyerinya seperti ditusuk-tusuk, kadang panas, kadang seperti bengkak. Kalau sudah begini, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan antiinflamasi. Namun, perlu diingat, penggunaan obat jangka panjang bisa memberikan efek samping tertentu bagi tubuh, terutama untuk lansia yang juga sedang mengonsumsi obat lain secara rutin. Nah, karena itulah, semakin banyak dokter dan ahli kesehatan yang kini menyarankan penggunaan bahan alami sebagai bagian dari perawatan dan pencegahan peradangan, salah satunya adalah sereh atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Cymbopogon citratus. Kenapa harus sereh? Mungkin sahabat bertanya-tanya, memangnya sereh itu bisa mengurangi peradangan? Bukannya sereh hanya untuk bumbu dapur. Nah, inilah yang akan kita bahas secara lengkap dan tuntas dalam video ini. Sereh ternyata menyimpan banyak khasiat luar biasa yang belum banyak diketahui orang, terutama dalam membantu mengurangi peradangan. Bahkan beberapa dokter sudah mulai menyarankan konsumsi sereh dalam bentuk alami kepada pasien-pasien lansia, sebagai pelengkap dari pengobatan medis atau bahkan sebagai alternatif bila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk terus-menerus mengonsumsi obat kimia. Tanaman ini dikenal sejak lama dalam pengobatan tradisional Indonesia dan Asia Tenggara. Kalau sahabat perhatikan, banyak ramuan tradisional, jamu, maupun minuman herbal yang memasukkan sereh sebagai salah satu bahan utamanya. Aromanya yang khas dan menyegarkan, serta rasa hangat yang ditimbulkannya setelah dikonsumsi, menjadikan sereh tidak hanya sedap untuk diminum tapi juga sangat bermanfaat untuk tubuh. Dan kabar baiknya, sereh sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun di pekarangan rumah. Harganya pun terjangkau, jadi tidak perlu repot atau mengeluarkan banyak biaya. Di video ini, kita akan bahas tuntas mulai dari kandungan sereh,
bagaimana ia bekerja di dalam tubuh untuk membantu meredakan peradangan, sampai bagaimana cara mengolahnya dengan aman untuk dikonsumsi sehari-hari oleh lansia. Bahkan, kita juga akan mendengarkan testimoni dari beberapa lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat sereh untuk mengatasi nyeri sendi dan otot akibat peradangan. Dan tak ketinggalan, kita akan simak juga penjelasan dari dokter yang mendukung penggunaan sereh sebagai bagian dari pengobatan alami untuk membantu menjaga kesehatan para lansia. Jadi pastikan sahabat menyimak sampai tuntas dan jangan di-skip, karena setiap bagian dari penjelasan ini akan saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak hanya akan membahas berdasarkan tradisi atau kebiasaan nenek moyang saja, tapi juga berdasarkan kajian medis dan ilmiah yang valid dan terpercaya. Mengawali dengan niat menjaga kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, langkah pertama untuk sehat adalah niat dan kesadaran. Dengan menyimak video ini, itu artinya sahabat sudah punya semangat untuk lebih sehat, lebih aktif, dan tidak menyerah pada kondisi tubuh yang menua. Jangan pernah berpikir bahwa rasa nyeri itu adalah hal biasa yang wajar diterima lansia. Memang benar, tubuh tidak sekuat dulu. Tapi bukan berarti kita harus diam dan pasrah. Banyak sekali cara untuk mengurangi keluhan. Salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Tuhan. Salah satu nikmat Tuhan yang luar biasa itu adalah sereh. Si rumput harum yang ternyata punya kekuatan dalam menenangkan tubuh yang meradang. Nah, setelah mengetahui betapa pentingnya mengatasi peradangan pada usia lanjut dan mengenal sekilas tentang potensi sereh sebagai solusi alami, di bab berikutnya kita akan mulai membedah lebih dalam apa sebenarnya kandungan yang terdapat di dalam sereh, dan mengapa kandungan tersebut sangat efektif untuk mengatasi peradangan. Jangan kemana-mana ya, karena penjelasan di bab 2 akan membuka wawasan sahabat mengenai kekuatan alami yang terkandung dalam sereh, lengkap dengan data ilmiah dan manfaatnya untuk tubuh lansia. Sampai jumpa di bab 2. Bab 2. Mengenal lebih dalam tanaman sereh dan kandungan alaminya. Setelah kita membahas pentingnya menjaga kesehatan dan mengenal sekilas manfaat sereh dalam mengurangi peradangan pada lansia, kini saatnya kita mendalami lebih jauh mengenai tanaman herbal yang luar biasa ini. Di bab kedua ini, kita akan mengupas secara detail apa saja kandungan aktif dalam sereh, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, serta mengapa tanaman yang tampak sederhana ini begitu berharga dalam dunia pengobatan alami, terutama untuk sahabat channel Lansia Sehat yang berusia 60 tahun ke atas. 1. Sekilas tentang tanaman sereh. Sereh, atau yang secara ilmiah dikenal sebagai Cymbopogon citratus, adalah tanaman tropis yang sangat umum ditemukan di Indonesia. Tanaman ini memiliki daun panjang seperti rumput, aromanya segar, dan tumbuh dalam rumpun yang rimbun. Tak jarang, masyarakat menyebutnya juga dengan istilah serai wangi. Selama ratusan tahun, sereh telah dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara sebagai bumbu dapur dan bahan dasar ramuan tradisional. Dalam pengobatan Jawa, Bali, bahkan di sebagian besar negara Asia seperti Thailand, India, dan Malaysia, serai digunakan dalam bentuk rebusan, minyak atsiri, atau dicampur dalam jamu sebagai peluru angin, penghangat tubuh, hingga penurun nyeri. Namun, kini ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa khasiat sereh tidak hanya berdasarkan tradisi, melainkan juga ditopang oleh penelitian ilmiah dan pengujian laboratorium yang kredibel. 2 kandungan utama dalam sereh yang bersifat antiinflamasi. Tanaman sereh memiliki beragam senyawa aktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh, khususnya untuk mengurangi peradangan. Berikut ini adalah beberapa kandungan utama dalam sereh yang telah diteliti secara medis. A. Citral, geranial, dan neral. Citral adalah senyawa utama yang memberikan aroma khas pada sereh. Senyawa ini terbagi menjadi 2 komponen, geranial dan neral. Menurut penelitian, citral memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat yang dapat membantu meredakan peradangan pada jaringan tubuh. Dalam studi yang dilakukan oleh para ahli farmasi di India, ditemukan bahwa citral dapat menekan aktivitas enzim sikloosgenase 2, COX-2, yang biasanya meningkat saat terjadi peradangan. Dengan menghambat enzim ini, maka produksi prostaglandin, pemicu rasa nyeri dan inflamasi, bisa ditekan. B. Myrcene. Myrcene adalah senyawa lain yang banyak ditemukan dalam sereh, dan juga dalam tanaman herbal lainnya seperti kemangi dan daun salam. Myrcene memiliki efek relaksasi otot, analgesik, pereda nyeri, serta antiinflamasi. Senyawa ini sangat cocok untuk lansia yang sering mengalami kekakuan sendi, nyeri otot, atau pegal-pegal setelah beraktivitas. Beberapa dokter spesialis reumatologi menyebut bahwa Myrcene dapat menjadi bahan pelengkap terapi pada pasien rematik dan osteoartritis. C. Limonene. Sereh juga mengandung limonene, yaitu senyawa yang banyak ditemukan dalam kulit jeruk.
Limonene berfungsi sebagai antioksidan kuat, mampu menangkal radikal bebas, serta menekan reaksi inflamasi dalam tubuh. Limonene juga memiliki sifat antibakteri dan antivirus, yang mendukung daya tahan tubuh lansia tetap stabil di usia senja. D. Flavonoid. Flavonoid adalah kelompok senyawa polifenol yang sangat dikenal dalam dunia medis sebagai antioksidan alami. Sereh mengandung flavonoid seperti luteolin dan quercetin, yang sangat efektif dalam meredakan peradangan sistemik. Flavonoid bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim dan mediator inflamasi dalam tubuh, seperti TNF dan interleukin 6. E. Geraniol. Geraniol adalah senyawa aromatik alami yang memberikan aroma menyegarkan pada sereh. Selain wangi, geraniol juga memiliki efek anti peradangan dan anti kanker. Pada studi laboratorium, geraniol terbukti dapat menurunkan ekspresi gen-gen yang memicu peradangan. 3 vitamin dan mineral pendukung dalam sereh. Selain senyawa aktif, sereh juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang sangat baik untuk menunjang kesehatan lansia secara keseluruhan. A. Vitamin C. Vitamin C dalam sereh membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kerusakan jaringan akibat inflamasi. Lansia sangat membutuhkan vitamin C untuk mempercepat penyembuhan jaringan yang luka atau meradang. B. Vitamin A. Sereh mengandung beta-karoten, prekursor dari vitamin A, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan memperkuat sistem imun. C. Magnesium. Mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang, otot, serta mendukung sistem saraf. Magnesium juga dikenal sebagai mineral yang memiliki efek menenangkan, cocok untuk lansia yang mengalami ketegangan otot akibat peradangan. D. Kalium. Kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi otot dan saraf. Peradangan yang berlangsung lama bisa memengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh, dan kalium dalam sereh membantu menormalkannya. E. Kalsium dan fosfor. Meskipun kadarnya tidak tinggi, sereh tetap menyumbang kalsium dan fosfor yang berguna untuk kesehatan tulang sangat penting bagi lansia, terutama yang juga menderita osteopenia atau osteoporosis. 4. Antioksidan dan efek detoksifikasi sereh. Salah satu alasan mengapa sereh sangat direkomendasikan oleh dokter untuk lansia adalah karena kemampuannya dalam menyapu radikal bebas. Proses penuaan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap stres oksidatif yang bisa memperburuk inflamasi. Dengan konsumsi sereh secara rutin, tubuh akan lebih terlindungi dari paparan radikal bebas dan toksin lingkungan. Efek detoksifikasi ini juga membantu membersihkan hati, liver, ginjal, dan sistem pencernaan dari zat-zat yang berpotensi memicu inflamasi atau merusak jaringan. Bahkan, beberapa lansia melaporkan merasa lebih ringan dan segar setelah rutin minum air rebusan sereh, terutama di pagi hari. 5. Kesimpulan sementara kecil tapi hebat. Kalau sahabat channel Lansia Sehat selama ini menganggap sereh hanya sebagai pelengkap masakan, maka mulai sekarang pandangan itu harus diubah. Sereh bukan sekadar tanaman dapur, melainkan obat alami yang luar biasa, penuh dengan kandungan aktif yang sudah terbukti secara medis memiliki kemampuan mengurangi peradangan. Citral, flavonoid, myrcene, limonene, dan geraniol adalah pasukan alami dalam tubuh yang membantu melawan nyeri, bengkak, dan kerusakan jaringan akibat inflamasi. Belum lagi dukungan dari vitamin C, magnesium, dan mineral lainnya, membuat sereh sangat cocok dikonsumsi oleh para lansia. Setelah mengetahui berbagai kandungan aktif sereh dan fungsinya dalam tubuh, tentu sahabat bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja sereh dalam tubuh manusia, dan bagaimana cara ia membantu mengatasi peradangan dari sudut pandang medis? Di bab ketiga nanti, kita akan membahas secara ilmiah tapi tetap ringan, bagaimana dokter dan penelitian kedokteran menjelaskan kerja sereh dalam tubuh, khususnya pada lansia yang sering mengalami radang sendi, nyeri otot, atau inflamasi kronis lainnya. Kita juga akan lihat bagaimana para peneliti dari berbagai negara telah menguji sereh sebagai obat herbal antiinflamasi yang aman dan efektif. Sampai jumpa di bab 3, sahabat channel Lansia Sehat. Bab 3. Mekanisme kerja sereh dalam mengurangi peradangan menurut dunia medis. Setelah mengenal berbagai kandungan aktif dalam sereh pada bab sebelumnya seperti citral, myrcene, limonene, flavonoid, hingga vitamin dan mineral penting, kini saatnya kita membahas bagaimana kandungan-kandungan tersebut bekerja secara ilmiah di dalam tubuh, terutama dalam meredakan dan mengontrol peradangan yang umum terjadi pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang terkasih, tubuh manusia adalah sistem yang sangat kompleks, dan setiap bagian saling terhubung. Ketika terjadi peradangan baik itu di sendi, otot, maupun organ dalam, maka terjadi juga reaksi kimia di dalam tubuh. Nah,
Kandungan sereh dapat memengaruhi sistem tersebut dan membantu meredakan proses inflamasi secara bertahap dan alami. 1. Pengertian peradangan dalam istilah medis. Sebelum masuk ke mekanisme kerja sereh, mari kita pahami dulu apa itu sebenarnya peradangan menurut dunia medis. Peradangan, atau inflamasi, adalah respon alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau adanya zat asing yang dianggap mengganggu. Saat tubuh mendeteksi gangguan ini, sistem kekebalan akan melepaskan berbagai sel imun, seperti sel darah putih dan sitokin, yang bertugas melawan gangguan tersebut. Namun, jika respon ini berlebihan, berkepanjangan, atau tidak dikendalikan, maka peradangan akan menjadi kronis dan merusak jaringan tubuh itu sendiri. Inilah yang sering terjadi pada lansia, di mana sistem kekebalan sudah menurun atau mengalami disfungsi akibat penuaan, sehingga peradangan menjadi lebih sulit sembuh. Peradangan kronis bisa muncul dalam bentuk nyeri sendi, osteoartritis, rematik, peradangan otot, miositis, gangguan pencernaan, gastritis kronis, alergi kronis, peradangan sistemik akibat penyakit autoimun, bahkan juga berhubungan dengan penyakit jantung dan kanker. 2. Mekanisme kerja senyawa citral dalam menghambat enzim pemicu peradangan. Senyawa utama dalam sereh adalah citral, yang terdiri dari 2 isomer, geranial dan neral. Dalam tubuh, citral bekerja dengan menghambat enzim sikloosgenase 2, COX-2. Enzim COX-2 ini adalah pabrik yang memproduksi prostaglandin, yaitu zat kimia yang memicu peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan. Pada pasien radang sendi, kadar COX-2 sangat tinggi. Maka itu dokter sering meresepkan obat antiinflamasi non-steroid, SAID, seperti ibuprofen atau diklofenak untuk menekan aktivitas COX-2. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa citral dalam sereh juga mampu menurunkan aktivitas COX-2, namun tanpa efek samping berat seperti iritasi lambung atau tekanan darah tinggi yang kerap terjadi pada konsumsi jangka panjang obat SAID. Hal ini menjadikan sereh sebagai alternatif alami yang aman untuk lansia. 3. Aktivasi jalur antioksidan dalam sel tubuh. Senyawa flavonoid dan limonene dalam sereh bekerja dalam jalur antioksidan, yaitu dengan mengaktifkan enzim suproside dismutase, SOD, glutatione peroxidase, dan katalase dalam tubuh. Ketiga enzim ini berperan dalam menetralkan radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, mencegah kerusakan sel. Peradangan yang berkepanjangan seringkali disertai dengan peningkatan radikal bebas di area tubuh yang mengalami luka atau nyeri. Dengan bantuan flavonoid dari sereh, tubuh akan memiliki perlindungan tambahan untuk menangkal efek buruk ini, sehingga penyembuhan lebih cepat dan jaringan tubuh lebih terlindungi. 4. Efek Mircene dalam mengurangi aktivitas neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang bertugas pertama kali merespons infeksi dan luka. Namun, pada peradangan kronis, neutrofil justru bisa menjadi pemicu kerusakan jaringan karena melepaskan enzim-enzim yang merusak seperti elastase dan mieloperoxidase. Mircene, senyawa dalam sereh, telah terbukti dalam studi laboratorium bisa menghambat migrasi neutrofil ke area peradangan. Artinya, ia membantu mengurangi akumulasi sel-sel imun yang bisa memperburuk nyeri dan pembengkakan. Inilah yang membuat lansia yang rutin mengonsumsi rebusan sereh atau teh sereh merasa tubuhnya lebih ringan, nyeri berkurang, dan sendi lebih lentur. 5. Sifat analgesik dan relaksasi otot. Sahabat channel Lansia Sehat pasti sudah akrab dengan istilah pegal linu atau kaku sendi. Kondisi ini biasanya terjadi akibat ketegangan otot atau radang ringan di jaringan lunak. Sereh memiliki efek analgesik ringan yang bisa meredakan nyeri. Ini bekerja mirip dengan efek parasetamol, namun dengan cara alami melalui mekanisme penghambatan sinyal nyeri di sistem saraf perifer. Di saat bersamaan, kandungan geraniol dan limonene juga memberikan efek relaksasi pada otot, membantu tubuh merasa lebih ringan dan nyaman. Efek inilah yang membuat minum teh sereh di malam hari bisa membantu tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. 6. Studi klinis dan riset yang mendukung. Berikut beberapa penelitian medis yang mendukung manfaat sereh dalam mengurangi peradangan. A. Penelitian di Journal of Medicinal Food, 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak sereh mengandung zat yang bisa menurunkan kadar TNF dan interleukin 6, dua marker utama peradangan dalam tubuh. Studi dilakukan pada tikus percobaan yang diinduksi peradangan dan diberi ekstrak sereh selama 2 minggu. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan pada gejala nyeri dan pembengkakan. B. Penelitian di Asia Pacific Journal of Tropical Medicine, 2014.
Penelitian ini mengamati efek minyak atsiri sereh terhadap sel yang mengalami inflamasi. Terbukti, minyak sereh mengurangi ekspresi gen inflamasi dan menurunkan respon sel terhadap agen proinflamasi. C. Studi penggunaan herbal pada lansia oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian observasional yang dilakukan di Yogyakarta, sekitar 67% lansia yang rutin mengonsumsi teh herbal termasuk sereh mengalami penurunan gejala nyeri sendi dan keluhan pegal setelah 3 minggu konsumsi. Efeknya lebih signifikan pada lansia yang juga melakukan peregangan atau aktivitas ringan. 7. Keamanan dan efek samping menurut dokter. Menurut dokter spesialis herbal dan geriatri, dokter lansia, sereh tergolong tanaman yang aman dikonsumsi dalam jangka panjang selama dalam dosis wajar. Dosis aman yang direkomendasikan untuk lansia. 1. 2 batang sereh direbus dalam 300 ml air. Diminum 1-2 kali sehari. Tidak lebih dari 3 cangkir per hari. Efek samping yang mungkin terjadi jika dikonsumsi berlebihan antara lain. Gangguan lambung ringan. Pada lansia yang sangat sensitif. Pusing ringan. Peningkatan frekuensi buang air kecil karena sifat diuretik. Namun secara umum, dokter menilai sereh sangat baik sebagai pelengkap gaya hidup sehat, terutama jika dibandingkan dengan konsumsi obat antiinflamasi jangka panjang yang bisa merusak ginjal dan lambung. 8. Integrasi dengan pengobatan modern. Sereh tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter, tetapi bisa menjadi terapi pelengkap yang aman, murah, dan mudah dijangkau. Lansia yang sedang menjalani fisioterapi, pengobatan artritis, atau mengonsumsi suplemen tulang tetap bisa menggunakan sereh sebagai tambahan alami. Banyak dokter kini sudah terbuka dengan pendekatan kombinasi antara medis modern dan herbal alami, selama tidak ada interaksi yang membahayakan. Nah, setelah kita memahami bagaimana sereh bekerja secara ilmiah untuk membantu mengurangi peradangan dalam tubuh mulai dari menghambat enzim COX-2, menurunkan sitokin inflamasi, hingga merilekskan otot dan meredakan nyeri, kini saatnya kita belajar tentang cara mengonsumsi sereh yang aman, tepat, dan efektif untuk para lansia. Di bab keempat nanti, kita akan membahas berbagai bentuk olahan sereh, baik dalam bentuk rebusan, teh, ramuan campuran, maupun penggunaan sereh dalam makanan sehari-hari. Kita juga akan bahas waktu terbaik untuk mengonsumsinya, serta apa saja pantangan atau tips penting agar manfaat sereh bisa didapatkan secara optimal oleh sahabat channel Lansia Sehat. Sampai jumpa di bab 4. Bab 4. Cara mengonsumsi sereh yang aman dan efektif untuk lansia. Setelah sahabat channel Lansia Sehat memahami bagaimana sereh bekerja di dalam tubuh untuk mengurangi peradangan menurut kajian medis, kini saatnya kita bahas bagaimana cara mengonsumsi sereh secara tepat, aman, dan optimal, khususnya untuk lansia. Mengonsumsi sereh tidak bisa dilakukan sembarangan, terutama untuk usia lanjut yang rentan terhadap gangguan pencernaan, metabolisme yang lebih lambat, serta potensi interaksi dengan obat medis. Karena itu, pada bab keempat ini, kita akan belajar bentuk olahan sereh yang tepat untuk lansia, takaran dan dosis konsumsi yang disarankan, waktu konsumsi yang ideal, kombinasi sereh dengan bahan herbal lain yang bersinergi, hal-hal yang perlu dihindari, saran dari dokter agar manfaat sereh maksimal dan aman. 1. Bentuk olahan sereh yang cocok untuk lansia. Sereh adalah tanaman herbal yang serbaguna. Berbagai olahan sereh telah dikenal secara turun-temurun, baik sebagai minuman herbal, pelengkap masakan, hingga bahan untuk minyak urut. Namun, tidak semua bentuk olahan cocok untuk dikonsumsi oleh lansia. Berikut ini beberapa bentuk olahan sereh yang direkomendasikan untuk lansia. A. Rebusan sereh. Air sereh. Ini adalah bentuk paling sederhana dan populer. Caranya sangat mudah. Ambil 1 batang sereh segar, memarkan bagian bawahnya. Rebus dalam 300-400 ml air selama 10-15 menit. Tunggu hangat, lalu saring dan minum. Manfaatnya, memberi efek hangat di perut, membantu mengurangi peradangan sendi, meredakan pegal, dan memperbaiki kualitas tidur. B. Teh sereh. Teh sereh bisa dibuat dari sereh segar ataupun sereh kering. Ini cocok diminum pagi atau malam hari. Cara membuat: potong kecil batang sereh segar atau gunakan sereh kering sekitar 1 sendok makan. Seduh dengan air mendidih selama 5-10 menit. Bisa ditambahkan madu, jangan gula pasir. Teh sereh cocok untuk relaksasi dan membantu meringankan inflamasi ringan seperti pegal otot atau nyeri ringan. C. Sereh campuran jamu. Sereh bisa dikombinasikan dengan bahan herbal lain, seperti jahe, kunyit, temulawak, atau kayu manis. Contoh ramuan:
1 batang sereh, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Rebus semua dengan 500 ml air selama 20 menit. Saring dan minum hangat. Ramuan ini efektif untuk mengatasi radang sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meringankan nyeri akibat osteoartritis. D. Minyak atsiri sereh untuk pemakaian luar. Minyak atsiri sereh bisa digunakan untuk pemijatan atau kompres hangat. Caranya, campurkan minyak sereh dengan minyak zaitun. Oleskan ke sendi yang nyeri, pijat perlahan. Pemakaian luar ini tidak menimbulkan efek samping pada pencernaan dan sangat cocok untuk lansia dengan kulit sensitif. 2 waktu terbaik untuk mengonsumsi sereh. Waktu konsumsi sangat memengaruhi efektivitas penyerapan zat aktif sereh di dalam tubuh. Untuk lansia, konsumsi sereh disarankan pada A. Pagi hari, sebelum sarapan atau setelah sarapan ringan. Memberi efek segar dan membantu sistem pencernaan bekerja optimal. Membantu detoksifikasi setelah tidur semalaman. Meningkatkan peredaran darah. B. Sore hari atau menjelang tidur. Merilekskan otot dan saraf. Membantu mengurangi nyeri yang muncul setelah aktivitas. Membantu tidur lebih nyenyak. Hindari konsumsi sereh di malam hari dalam jumlah berlebihan, karena sifatnya yang diuretik bisa membuat sering buang air kecil. 3. Kombinasi sereh dengan bahan herbal lain. Untuk hasil yang lebih optimal, sereh dapat dikombinasikan dengan beberapa bahan alami lainnya yang saling bersinergi dalam mengatasi peradangan. A. Sereh jahe. Jahe meningkatkan efek antiinflamasi. Cocok untuk nyeri sendi dan pegal otot. B. Sereh kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang sangat ampuh meredakan radang sendi dan nyeri. Kombinasi ini sangat disarankan oleh herbalis untuk penderita osteoartritis. C. Sereh kayu manis. Kayu manis membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Cocok untuk lansia dengan masalah metabolisme. D. Sereh temulawak. Untuk memperkuat fungsi hati dan membantu tubuh lansia dalam proses detoksifikasi alami. Namun, penting untuk memperhatikan interaksi antar bahan, dan sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter jika sahabat sedang dalam pengobatan tertentu. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lansia sebelum konsumsi sereh. Walaupun alami, konsumsi sereh tetap harus diperhatikan dan tidak sembarangan. Berikut ini beberapa hal penting. A. Tidak dianjurkan untuk lansia dengan riwayat MA kronis. Meskipun sereh menenangkan lambung dalam dosis kecil, konsumsi berlebihan bisa memicu iritasi. B. Tidak dikombinasikan dengan obat pengencer darah. Sereh memiliki efek memperlancar peredaran darah dan bisa memperkuat efek obat antikoagulan seperti aspirin atau warfarin. C. Perhatikan reaksi tubuh. Jika muncul keluhan seperti mual, kembung, atau pusing, hentikan sementara konsumsi dan konsultasikan ke dokter. D. Gunakan bahan segar dan bersih. Sereh yang sudah layu atau disimpan terlalu lama bisa kehilangan khasiatnya atau bahkan memicu iritasi. 5. Rekomendasi dari dokter dan ahli herbal. Banyak dokter yang kini menyarankan penggunaan sereh sebagai pelengkap terapi, termasuk dokter spesialis penyakit dalam dan ahli pengobatan herbal. Berikut beberapa kutipan pandangan dokter. Sereh adalah pilihan alami yang sangat baik untuk pasien lansia yang tidak bisa mengonsumsi obat antiinflamasi dalam jangka panjang. Ia ringan, mudah dibuat, dan secara ilmiah terbukti menekan zat-zat pemicu radang. Dr. Rahmawati, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Dalam pengobatan herbal, sereh dikenal sebagai agen penenang, pelancar sirkulasi, dan pereda nyeri ringan hingga sedang. Jika dikonsumsi dengan tepat, sereh bisa memperbaiki kualitas hidup lansia. Dr. Teguh Santosa, herbalis dan konsultan geriatri. Nah sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mempelajari bagaimana cara mengolah dan mengonsumsi sereh dengan benar dan aman, serta saran dari dokter agar penggunaannya tidak menimbulkan efek negatif. Kini saatnya kita mendengarkan langsung kisah nyata dan testimoni dari para lansia yang telah mencoba konsumsi sereh untuk mengatasi peradangan, baik di sendi, otot, maupun bagian tubuh lainnya. Di bab kelima nanti, kita akan menyimak pengalaman mereka, bagaimana perubahan yang dirasakan setelah rutin mengonsumsi sereh, serta bagaimana dukungan keluarga dan dokter turut memengaruhi proses pemulihan mereka. Sampai jumpa di bab kelima. Semoga semangat hidup sehat terus menyala. Bab 5. Testimoni lansia dan kesaksian dokter mengenai khasiat sereh. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kita telah menyelami kandungan sereh yang luar biasa, mempelajari bagaimana ia bekerja dalam tubuh, serta bagaimana cara mengolahnya dengan benar dan aman.
Kini tibalah saatnya kita mendengarkan suara-suara nyata dari para lansia yang sudah menjadikan sereh sebagai bagian dari rutinitas hidup mereka, terutama dalam menghadapi masalah peradangan. Kesaksian ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia, dari lansia yang sebelumnya mengalami keluhan nyeri sendi, otot kaku, hingga pegal yang sulit hilang. Selain itu, dalam bab ini, kami juga menyertakan penjelasan dari dokter dan ahli kesehatan untuk memperkuat bahwa pengalaman mereka bukan sekadar sugesti, melainkan bagian dari proses penyembuhan alami yang bisa dijelaskan secara medis. 1. Kisah Ibu Sumiati, usia 68 tahun, Sleman, Yogyakarta, dulu bangun tidur lutut rasanya panas. Ibu Sumiati adalah seorang pensiunan guru SD. Di usia 68 tahun, beliau masih aktif berkebun dan ikut pengajian rutin setiap minggu. Namun, 2 tahun lalu, ia mulai mengeluhkan nyeri di lutut kiri dan kanan yang semakin parah saat pagi hari. Kalau habis bangun tidur, saya tidak langsung bisa berdiri. Harus duduk dulu, pelan-pelan gerakan kaki, karena lutut rasanya panas dan nyeri luar biasa, kata Bu Sumiati saat kami wawancara. Beliau mengaku sempat minum obat dari dokter, tetapi merasa perutnya jadi sering kembung dan lambungnya tidak nyaman. Atas saran tetangganya yang seorang perawat, Bu Sumiati mencoba minum air rebusan sereh dan jahe setiap pagi. Ia merebus 1 batang sereh dan 1 ruas jahe dengan air 300 ml, diminum setelah sarapan ringan. Setelah 2 minggu, ia mulai merasa perubahan. Badanku terasa lebih enteng, dan sekarang bisa langsung berdiri setelah bangun tidur. Nyeri di lutut sudah sangat berkurang, ucapnya dengan wajah semangat. 2. Pak Ramli, usia 72 tahun, Balikpapan, pekerjaan kayu tetap saya lakukan, asal sereh jangan putus. Pak Ramli adalah seorang pensiunan tukang kayu. Meski sudah pensiun, ia masih suka membuat rak buku atau meja kecil di rumah. Namun, sejak usia 69, beliau sering mengalami radang di pergelangan tangan dan siku akibat aktivitas mengetam dan memotong kayu. Kalau dipakai lama, tangan terasa sakit dan panas. Kadang sampai bengkak ringan. Sudah ke dokter, dikasih salep dan obat. Tapi kalau berhenti obat, sakitnya balik lagi, cerita Pak Ramli. Suatu hari, anaknya yang seorang mahasiswa kedokteran menyarankan agar Pak Ramli mencoba kompres dan minum rebusan sereh. Ia pun mencobanya. Sereh direbus buat minum, lalu airnya juga buat kompres tangan. Setiap sore, saya minum hangat-hangat. Kompres juga kalau selesai kerja. Hasilnya mengejutkan. Setelah rutin selama 1 bulan, Pak Ramli tidak lagi mengeluh nyeri hebat. Ia masih merasakan pegal-pegal, tapi tidak separah sebelumnya. Bahkan kini ia bisa kembali mengerjakan pesanan rak dari tetangganya. 3. Ibu Rukiah, usia 65 tahun, Bekasi, tidur lebih nyenyak, bangun badan enteng. Bukan hanya peradangan sendi, sereh juga membantu mengatasi radang otot dan kelelahan tubuh yang berkepanjangan. Ibu Rukiah, seorang janda berusia 65 tahun, merasakan manfaat itu. Beliau tinggal sendiri dan terbiasa memasak serta mencuci pakaian tanpa bantuan. Lama-lama, bahu dan punggungnya terasa berat dan sakit saat malam hari. Kalau malam, tidur tidak nyenyak. Badan seperti capek terus. Minum obat nyeri, takutnya lama-lama bikin ketergantungan, katanya. Setelah ikut penyuluhan herbal di Posyandu Lansia, Bu Rukiah mulai mengonsumsi teh sereh hangat sebelum tidur. Kadang dicampur sedikit madu. Hanya dalam seminggu, ia sudah mulai merasakan hasil. Tidur jadi nyenyak, dan paginya badan ringan. Seperti habis dipijat, ujarnya sambil tersenyum. 4. Pak Marwan, usia 70 tahun, Medan, saya konsultasi ke dokter, ternyata boleh. Pak Marwan adalah mantan pegawai pabrik yang kini mengisi hari-harinya dengan bertanam sayur di halaman rumah. Ia pernah mengalami peradangan lambung dan sendi akibat konsumsi obat antiinflamasi selama bertahun-tahun. Saat mencari alternatif alami, ia menemukan artikel tentang sereh. Namun, sebelum mengonsumsi, beliau memutuskan untuk berkonsultasi langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Saya bawa catatan dan tanya langsung, apakah aman kalau saya minum rebusan sereh setiap hari? Ternyata kata dokter boleh, asal jangan lebih dari 2 gelas sehari, jelasnya. Sejak itu, Pak Marwan menjadikan sereh sebagai bagian dari terapi pendamping tanpa mengganti pengobatan utama. Ia minum teh sereh setiap pagi. Perlahan, nyeri di punggung bawah yang dulu sering muncul mulai jarang kambuh. Bahkan lambungnya lebih nyaman karena tak lagi banyak minum obat pereda nyeri. 5. Penjelasan dokter. Kenapa testimoni ini masuk akal secara medis?
Untuk memahami mengapa para lansia ini merasakan manfaat dari sereh, kami meminta pendapat Dr. Sari Nursanti, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam yang juga mendalami herbal medis. Menurut beliau, sereh mengandung senyawa aktif seperti citral dan flavonoid yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Pada lansia, inflamasi bisa muncul dalam bentuk yang ringan namun kronis. Penggunaan sereh sebagai terapi pendamping memang bisa membantu meredakan gejala. Beliau menambahkan bahwa reaksi setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi tubuh dan konsumsi obat lain. Sereh bukan pengganti obat dokter, tetapi bisa jadi pelengkap untuk mengurangi keluhan ringan. Lansia dengan masalah ginjal, lambung, atau penyakit kronis lain tetap harus berkonsultasi sebelum mengonsumsi secara rutin. 6. Kesimpulan. Suara lansia, bukti nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, kisah-kisah di atas adalah bukti bahwa herbal seperti sereh bisa memberikan perubahan positif dalam hidup lansia yang mengalami peradangan. Tidak perlu sesuatu yang mahal atau rumit. Yang penting adalah konsistensi, kesabaran, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Apakah semua lansia akan merasakan hasil yang sama? Tentu tidak. Tapi dari testimoni yang kami kumpulkan, hampir semuanya mengalami penurunan nyeri, kualitas tidur yang membaik, tubuh terasa lebih ringan, dan aktivitas harian yang kembali lancar. Mereka tidak meninggalkan pengobatan dokter, tetapi melengkapi upaya penyembuhan dengan bahan alami yang aman dan murah. Dan yang terpenting, mereka melakukan semuanya dengan semangat dan kesadaran penuh untuk hidup lebih sehat di usia lanjut. Setelah mendengarkan kisah inspiratif para lansia dan mendengar pandangan dokter, kita semakin yakin bahwa sereh memang layak dijadikan sahabat sehat di usia senja. Pada bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua hal penting tentang manfaat sereh untuk lansia, mulai dari pemahaman dasar, kandungan aktif, cara kerja dalam tubuh, hingga testimoni pengguna. Tak hanya itu, kita juga akan menegaskan pesan penting, bahwa menjadi sehat di usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukan hanya mimpi, tapi bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil seperti merebus sereh di dapur sendiri. Penutup. 1 gelas sereh. Langkah kecil menuju sehat yang besar. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita dalam menjelajahi khasiat sereh, si rumput wangi penuh manfaat. Dari awal kita berbincang tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut, lalu menggali kandungan aktif dalam sereh, memahami mekanismenya secara medis, mempelajari cara mengonsumsinya dengan aman, hingga mendengar kisah nyata dari para lansia yang merasakan manfaatnya. Semua telah memberikan kita gambaran utuh bahwa alam menyediakan obat terbaik jika kita tahu cara memanfaatkannya. Sereh mungkin terlihat biasa. Ia tumbuh di halaman rumah, dijual murah di pasar, dan sering hanya menjadi pelengkap masakan. Namun, di balik kesederhanaannya, sereh menyimpan kekuatan alami yang besar. Kekuatan untuk meredakan peradangan, menenangkan otot yang kaku, melancarkan peredaran darah, serta membuat tidur lansia lebih nyenyak. Sereh adalah teman yang lembut namun penuh daya, terutama bagi tubuh lansia yang membutuhkan kehangatan, kelembutan, dan keseimbangan. Kita tidak sedang berbicara tentang keajaiban instan. Minum rebusan sereh hari ini, lalu berharap nyeri hilang seketika bukanlah tujuannya. Yang kita bangun adalah kebiasaan kecil yang konsisten. 1 gelas teh sereh hangat setiap pagi, 1 waktu tenang untuk merawat diri, 1 langkah sederhana menuju kesehatan yang lebih baik. Ingatlah sahabat, usia bukan batasan untuk menjadi sehat. Justru di usia inilah kita harus memperlakukan tubuh kita dengan lebih lembut dan bijak. Jangan menunggu rasa sakit makin parah untuk mulai peduli. Jadikan kebiasaan sehat sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri dan orang-orang yang mencintai sahabat di rumah anak, cucu, pasangan, dan teman-teman sebaya. Kami dari channel Lansia Sehat ingin mengajak sahabat semua untuk mulai hari ini ya. Hari ini membuka hati terhadap solusi alami yang aman dan terjangkau. Mulailah dengan menanam sereh di pekarangan, menyeduhnya sendiri, dan merasakannya secara perlahan. Konsultasikan dengan dokter jika sahabat memiliki kondisi medis tertentu, karena pendekatan herbal akan semakin bermanfaat jika bersinergi dengan pengawasan medis. Dan bagi sahabat yang sudah pernah mencoba konsumsi sereh secara rutin, kami ingin mendengar kisah sahabat juga. Ceritakan di kolom komentar, apakah benar nyeri berkurang? Apakah tidur jadi lebih nyenyak? Atau mungkin ada perubahan kecil yang sahabat rasakan tapi belum sempat dibagikan? Karena setiap cerita sahabat akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Sehat itu pilihan. Mari kita wujudkan bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita akhiri video ini dengan sebuah tekad, bahwa menjadi lansia bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang lebih sadar,
lebih sehat, dan lebih penuh makna. Kita tidak bisa kembali ke usia 30 tahun, tapi kita bisa hidup lebih baik dari usia 30 tahun jika kita tahu bagaimana merawat tubuh dan jiwa dengan benar. Satu batang sereh mungkin terlihat kecil, tapi jika dikonsumsi dengan niat, rasa syukur, dan konsistensi, ia bisa menjadi penawar yang besar untuk tubuh yang letih, sendi yang nyeri, dan hati yang gelisah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke grup WhatsApp keluarga, komunitas pengajian, posyandu lansia, atau siapa saja yang sahabat tahu sedang berjuang melawan nyeri dan ingin sehat secara alami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan topik-topik kesehatan lain yang tak kalah menarik dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami untuk semua sahabat channel Lansia Sehat.